Buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu. Jadi di sini saya minta maaf mungkin agak berisik karena saya dekat kandang burung. Insya Allah poin-poinnya tentang lobet betina ini mungkin dari teman-teman yang baru bergabung bisa disimak di pembahasan sebelumnya tentang lobet betina yang di kandang kotak. Itu ada caranya dan step-stepnya dan tujuan proses di sini, Om. Karena kemarin ada yang teman menanyakan juga lewat komentar, Om Agus dengan proses seperti itu belum bisa jalan gantangan. Baik, jadi gini Om, proses dari lobet betina yang trouble awalnya bermain faktoran, terjadi penumpukan birahi, terus lanjut proses di kandang kotak. Tapi kalau cara itu banyak ya Om, ini sesuai dengan pengalaman pribadi. Dimasukkan di kandang kotak, proses penjemuran seperti ini, proses penjemuran, lanjut saya mandikan. Setelah mandikan saya jemur lagi, nanti saya ulangin sekitar 2 kali karena saya lanjut aktivitas. Jadi proses di sini adalah untuk perubahan nada Om, yang awalnya mungkin dengan nada faktor ataupun nada ngotot ini saya hanya memainkan dari perubahan nadanya, ataupun syukur-syukur bisa keluar so-nya sambil bunyi. Jadi inti di sini perawatan lobet yang seperti nada lelah, suara diafragma dengan pemberian pakan tetap diraba. Biasanya proses di sini tetap dengan pakan kencang. Kalau pakan kencang bebas Om. Intinya dari pakan racik ataupun dari teman-teman yang jual pakan ini bisa semua. Baik, untuk proses di sini biasanya dengan setelah ada perubahan nada ataupun dengan dilanjut dengan sistem koloni kapsul ataupun sistem jejer, lobet ini pinter-pinternya kita carikan tempelan yang dia suka Om. Kadang-kadang juga dari lobet itu beda-beda. Dia sukanya yang buat dia itu emosinya naik atau birahinya semakin naik, jadi sering bebek. Jadi nanti intinya dia ketika dipetal benar-benar merasa kehilangan dari tempelannya ketika bebek. Cuman poin di sini jangan untuk dijadikan satu dulu ataupun diuntul. Karena proses lobet birahi seperti ini ketika kita kasih untulan yang nyaman ataupun yang dia sampai didis-didis, sampai tidur bareng, itu cenderung malah terjadi gembung bulu sampai ke sardot. Intinya di situ Om. Jadi proses di sini lebih baik dengan proses tempel, karena proses tempel ini bisa nyeimbangi dari proses birahinya dan juga ketika dipetal emosinya naik, terutama dengan suasana ramenya gantangan ataupun dengan pemicu-pemicu lainnya. Baik, kita lanjut Om. Untuk proses memainkan birahi seperti ini dari teman-teman kadang-kadang menanyakan, Om Agus, lobet saya setelah dengan proses itu terjadi ngerusakin bulu, sayap dipatah-patah ataupun banyak jatuhnya bulu halus. Untuk proses memainkan birahi di sini, jadi memang efeknya seperti itu, tetapi yang harus kita evaluasi dari proses yang pertama dari pakan, yang kedua dari proses penjemuran. Meskipun dalam proses penjemuran ataupun pemberian pakan kencang ini lobet semakin rajin bunyi, semakin minor, semakin keluar nada lelahnya, tetapi harus diimbangin ataupun kita mengamati dari perubahan lobet yang kita proses. Misalkan terjadi seperti itu, birahinya terlalu melonjak, tetap harus direndahkan. Terus dari proses mandi sesering mungkin, kalaupun di proses penjemuran juga diimbangi dengan mandi. Nanti dari teman-teman bisa cobain perbedaannya. Ketika lobet habis di penjemuran kuat, kalau lobet itu masih belum ada mental, lebih baik sendiri dulu. Setelah di penjemuran kuat, lanjut dimandikan. Setelah mandi
di penjemuran itu kering, mandikan lagi. Biasanya saya 2 kali Om. Setelah proses itu nanti lanjut disinggel dulu Om, ataupun ditaruh di tempat teduh. Biarkan lobet itu sambil bunyi meskipun ada tidurnya, meskipun ada ngeriwiknya. Jadi intinya proses di sini saya hanya melihat perubahan dari nada, dari show-nya dia, itu dari proses itu. Kalau untuk pun proses kegantangan itu beda-beda Om. Settingan itu beda-beda. Pinter-pinternya kita untuk mengevaluasi dari lobet yang kita bawa. Biasanya awal-awalnya untuk tahap awal kita melatih lobet itu, ketika lobet itu sudah ada materi, sudah rajin bunyi bahkan minor, ini dari rendengan, tidak usah dipetal-petal, tidak usah tanpa perawatan lagi. Yang penting lobet ini sudah rajin bunyi, langsung bawa ke gantangan. Biasanya dia bocor di jalan, bocor di pedok. Biasanya seperti itu. Di gantangan masih PHP. Setelah proses dengan itu, berarti poinnya tetap di untulan Om, ataupun di tempelan. Karena ngefeknya betina itu dari proses tempelannya ini. Narik gak birahnya buat dia, ataupun dia merasa kehilangan gak, gitu Om. Jadi kalau untuk proses kegantangan tetap dari proses tempelannya. Jadi proses di sini saya hanya menyampaikan perawatan dari buang telur ataupun di kandang ternak, itu hanya melihat perubahan nada yang awalnya veteran ataupun yang lobet itu awalnya trouble. Bisa jenengan coba dengan proses seperti ini. Untuk pemberian pakan, biasanya kalau sudah terjadi dari teman-teman yang kemarin menyampaikan sampai mata-matain sayap, itu pakan rendah dulu. Ketika mau lomba itu misalkan hariannya dijejer, ketika mau lomba tetap dari pakan kencang yang diberikan. Dan biasanya kalau saya yang pernah saya lakukan untuk proses perawatan setelah pulang lomba itu, saya biasakan masukkan di kandang umbaran ataupun kandang kotak disambung. Itu biasanya seperti itu. Saya masukkan di kandang umbaran, nanti sore saya masukkan ataupun sepulang dari toko saya masukkan, proses rendeng lagi. Dari situ faktor istirahat berpengaruh. Misalkan lobet ini sudah terjadi bocor di rendengan, sudah tidak bisa diredam, baru saya berikan untulan. Tapi kalaupun dengan proses jejer ataupun proses ini jalan, terusin Om. Terus kadang-kadang kapan waktunya untuk lobet ini berdua sendiri di satu ruangan. Sebenarnya itu kembali ke lobet masing-masing. Memang banyak dari teman-teman, Om punya aku sudah berdua saja di ruangan sendiri sudah enak. Ada juga dari teman-teman dari jejer-jejer langsung bawa ke gantangan. Jadi beda-beda Om. Intinya di situ saja. Jadi kalau untuk pemberian vitamin, kadang-kadang dari teman-teman, Om Agus pemberian vitamin, kalau saya biasanya pemberian vitamin itu cukup dengan larutan kaki 3, saya kasih madu saset, madu rasa. Tapi kalau saya pernah juga pemberian madu itu dengan madu yang asli, madu yang original yang mahal, itu malah terlalu panas Om, malah terlalu banyak nurunin bulu halus. Nah saya biasanya pakai madu saset sama larutan. Tapi proses di sini tetap cocok-cocokan ya Om. Kembali lagi ke lobet masing-masing. Intinya dari pola perawatan ini saya hanya menyampaikan perawatan yang tetap dari jenengan yang meraba. Setelah dari proses kandang kotak, terus proses mandi kering, terus diteduhkan, proses jejer lama. Misalkan dari teman-teman untuk melihat durasi ataupun kualitas dari lobet yang kita proses, biasanya ini bisa saya sendirikan lagi atau single lagi Om. Saya single lagi, coba masih bisa nggak buat main veteran. Kadang-kadang sudah tidak bisa. Rata-rata lobet seperti ini maunya bunyi itu kerjanya di dalam kondisi birahi tinggi dan faktor cuaca yang panas. Biasanya kalau mendung kurang performanya kurang kalau dalam proses main sistem jejer. Tapi poin-poin di sini yang dari teman-teman nanti bisa coba. Setelah lobet ini saya jemur seperti itu, jemur. Nanti setelah itu saya mandikan, saya jemur lagi. Nanti saya mandikan lagi, setelah mandikan jemur lagi, habis itu
teduhkan. Proses di sini akan terjadi banyak perubahan Om. Terus dari proses pakan diraba, ketika lobet itu sudah bocor, rajin bunyi di penjemuran, dan juga pemberian pakan kencang juga bocor, ini coba diraba, dikurangin di proses pakan dan penjemuran, diimbangi dari mandinya. Terus poinnya dari untulan ataupun tempelan dia. Saya biasanya pemberian paut jantan gitu ya Om. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.